Jadi apabila saya datang dari atas, maka lampu dari atas yang akan menyala, dan apabila saya dari bawah, ya dari bawah dulu yang otomatis nyala. Jadi seperti itu guys. Ini kalau sudah terpasang di tangga, serius guys, ini keren sekali ya. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan sepil lagi lampu tangga berjalan pesanan dari Purwokerto ya. Untuk lampu tangga ini dia akan diambil ke rumah guys. Jadi ini sudah DP seperti biasa ya. Jadi DP sebagian, nanti setelah siap, ini videonya berarti baru hari ini siap, nanti akan diambil ke rumah ya. Nggak apa-apa guys, seperti itu guys. Kita kirim boleh, kita ambil ke rumah juga nggak apa-apa ya. Ini sedang saya tes. Kita sepil dulu untuk pemesannya. Nih ya. Jadi beberapa waktu lalu sempat komunikasi dan ya, saya bilang ya pengerjaan masih 40% saat ini. Nah, hari kemarin ya, karena ini baru saja listrik padam, ini baru nyala, saya lanjutkan lagi. Hari ini saya informasikan bahwa pengerjaannya sudah 90% ya, sudah masuk syuting, nanti tinggal editing dan upload ke YouTube lalu dikirim ke pemiliknya untuk video ini. Untuk apa sih namanya ya? Untuk order kali ini itu dia sudah di DP sebesar ya 200.000 ya, sudah ditransfer 200.000. Jadi nanti sisanya setelah video ini diupload ke YouTube tinggal datang ke rumah saya dan pelunasan ya, lalu barangnya dibawa ya. Untuk pemesanan kali ini ada 2 unit sebetulnya di sana, sudah saya pinggirkan di sana. Nanti kita akan coba sepil juga. Tapi untuk apa sih namanya ya? Untuk detail-detail barangnya ya kemungkinan sama ya. Untuk cara setting sensornya, dapat apa saja nanti ya kemungkinan nggak disepil ya, karena ya sama persis, karena lampu tangga ini kan memang sudah beberapa kali saya upload videonya ya. Jadi daripada mengulang-ulang video terus, apabila kalian kurang paham di video ini, bisa tonton video tentang lampu tangga di channel Solid Elektronik yang sebelum-sebelumnya ya, seperti itu ya. Oh ya, pertama-tama ini ada yang sempat bingung juga ya, ini mode standby kok bolak-balik terus seperti ini ya. Sebetulnya ini bukan mode standby, ini saya buat itu namanya mode lah ya. Kalau kalian bosan bisa nyalakan, kalau kalian nggak mau ada mode bolak-balik seperti ini ya tinggal dimatikan saja di sini guys. Ini ada saklar ya. Ini saklar ini itu fungsinya buat menyalakan mode, jadi bukan buat nyalakan matikan unitnya total ya. Nah, sekarang saya matikan untuk mode naik turun. Dia saat kita lewat sensor juga masih berfungsi ya. Oke, jadi paham ya guys. Jadi itu bukan mode standby-nya bolak-balik ya. Kita mulai dari mana dulu? Dari sini ya. Di sini dapat unit controller, ini saya informasikan berkali-kali ya, semoga nggak kejadian lagi, karena sebelum-sebelumnya itu barangnya sampai itu langsung rusak. Rusaknya itu karena ini dia, ini bagian controller dan ini bagian power supply ya. Jadi ini sudah saya siapkan kabel yang cukup besar. Terus ini output yang menuju ke lampu ini kabelnya sangat banyak ya, kalian harus hati-hati, jangan main tekak-tekuk seperti ini atau ditarik ya. Ini bagian ini sangat sensitif sekali, jadi jangan ditarik, jangan ditekuk ya, paham ya sampai di sini ya. Terus untuk kabel yang besar ini itu menuju ke power supply. Nah, di sini. Ini yang perlu kalian ketahui, ini kabelnya DC ya, yang menuju ke mesin ini dipegang pun ini nggak bakalan nyetrum ya, tapi beda dengan yang di sini. Kalau yang di sini ini langsung terhubung ke colokan listrik, kalian jangan pegang-pegang ini karena akan tersengat aliran listrik ya. Hati-hati ya. Untuk warna kabel di sini, kabel yang biru ini dapatnya positif ya. Ini kameranya nggak bisa. Nah, sebentar saya. Nah, ini kabel yang biru ini dapatnya positif. Terus yang kabel hitam ini negatif. Jangan sampai terbalik ya. Apabila kalian beli dan dipasangkan ke tukang, kalian informasikan bahwa kabel yang biru ini positif dan yang hitam ini negatif. Saya dapat laporan katanya, bang ini kok lampunya nyala semua, terus ada yang nyala sebagian atau sensornya nggak berfungsi. Itu ternyata setelah kita tanyakan lebih lanjut, ternyata power supply-nya diganti sendiri, dicopot sama tukang. Setelah
pasang ulang ternyata pemasangannya kebalik ya. Saat pemasangan terbalik itu artinya unit ini sudah rusak terbakar guys. Jadi kemungkinan masih normal ya kacau. Yang jelas ini sudah nggak bisa dipakai lagi lah, seperti itu ya. Kalau bisa ini sudah seperti ini jangan dicopot-copot lagi ya, jangan diganti-ganti lagi. Kalau bisa ya, tapi apabila nggak bisa nanti mungkin mau dibongkar lagi di sana dipasang di box panel, ya kalian foto saja dulu. Jadi seperti ini sebelum dicopot difoto. Jadi posisi kabel biru di mana, kabel hitamnya di mana. Jadi setelah akan kita pasang ulang, jadi sudah tahu ya, kita lihat fotonya dan disamakan seperti itu ya. Ini sudah saya jelaskan berkali-kali guys di setiap video ya. Semoga nggak ada lagi yang kejadian rusak gara-gara masalah di sini. Oke, paham ya guys? Terus kabel yang satunya lagi ini bebas, ini ke listrik ya, colokannya langsung ke sini ya. Ini untuk lampunya itu biasanya kan sampai ke teras rumah saya. Ini kenapa nggak sampai ya, karena tangganya juga pendek ya guys. Karena ini juga tangganya tangga besi, bukan tangga keramik. Jadi jarak antar trap itu berdekatan ya. Nah, seperti itu. Kita akan coba melangkah saja dulu, nanti kita jelaskan lagi ya. Saya akan coba melewati tangga dari bawah sampai ke atas. Saya akan coba melangkah. Jadi apabila saya datang dari atas, maka lampu dari atas yang akan menyala, dan apabila saya dari bawah, ya dari bawah dulu yang otomatis nyala. Jadi seperti itu guys. Ini kalau sudah terpasang di tangga, serius guys, ini keren sekali ya. Kita akan sepil di sini. Ini yang biasanya bikin rusak, ini ya, saya sepil di sini ya. Ini kabel ini sangat berdekatan sekali dan ini sudah saya solder. Sebentar saya fokuskan untuk kamera. Nah, ini kabel ini sangat berdekatan sekali guys ya. Ini merah positif 12 volt dan ini negatif ya. Tapi yang negatif ini tuh nggak langsung ke power adapter, jadi masuk ke mesin dulu. Apabila sempat kabel ini ya, kabel ini, dua kabel ini, ada kabel serabut yang tidak ikut ke solder atau bekas ketarik ya. Bekas kabelnya ketarik dan mengakibatkan korslet di sini, maka si unitnya ini akan terbakar ya. Jadi yang terbakar itu di sana. Unit yang ini tuh terbakar ya. Jadi kalian harus hati-hati sekali. Lah efeknya apa setelah terbakar? Ya seperti ini. Jadi yang lain mati lampunya, yang ini akan terus nyala seperti ini. Kalau di sini kan sudah saya pastikan semua, nggak ada yang menyala sama sekali ya. Semuanya mati ya. Itu tadi nyala karena ada orang lewat. Karena sensornya ada di bawah dan juga di atas. Jadi nanti apabila barang ini baru saja sampai di rumah, jangan buru-buru merubah settingan apapun ya. Jangan memotong kabel, jangan mengganti dari power supply, jangan mencopot-copot kabel. Jadi dibuka saja dari paket lalu dibentangkan di lantai seperti ini. Ya, dibentangkan seperti ini lalu uji coba sensor bawah dan sensor atas apakah sudah normal apa belum ya. Jadi jangan buru-buru langsung buru-buru dipasang atau memotong-motong kabel, dikhawatirkan nanti rusak ya. Karena apabila masih seperti ini kondisinya, masih jadi tanggung jawab saya ya. Tapi apabila kalian sudah memotong kabel, membolak-balik power supply atau mengganti komponen sendiri, itu sudah bukan tanggung jawab saya ya. Nah, saya tujuannya membuat video ini biar semuanya clear ya, nggak ada yang direkayasa ya. Kalau di sini normal ya seharusnya saat sampai di rumah sampean juga seharusnya normal. Kalau di perjalanan itu kerusakan ya ada, tapi ya sangat minim lah. Biasanya itu rusak setelah rusak setelah dipasangkan sama tukang ya, biasanya seperti itu. Syukur-syukur kalian pasang sendiri dan ngerti tentang elektronik ya, malah bagus. Jadi nanti apabila barangnya baru datang, buat seperti ini, cek dulu satu persatu, jangan buru-buru dicolok ke listrik ya, jangan buru-buru colok ke listrik. Nanti satu persatu dicek kabel lampu ini 1, 2, 3 sampai ke atas sana. Dicek satu persatu, sudah nggak ada yang kongslet ya, sudah dipastikan aman.
kalian baru colokan ke listrik. Kalian lalu uji coba ya untuk sensor bawah apakah normal seperti yang saya lakukan di sini. Sensor atas juga apakah normal. Nah, setelah itu lah monggo mau dipasang mau enggak. Ya terserah ya. Yang jelas ya mesti dipasang, tapi kalau kalian masang itu harus hati-hati lah. Oh iya, saya informasikan lagi ya. Ini untuk jarak antar trap ini sudah saya lebihkan sedikit dari informasi yang dikasih pemesan ini ya. Tujuannya supaya apa? Supaya lebih baik itu lebih kabel daripada kurang ya. Kalau kurang kan otomatis kan nyambung. Nah, apabila nanti saat pemasangan mungkin ada kurang panjang atau gimana ya nanti pengkabelan nanti. Jadi kalian jangan memotong kabel yang ini. Saya himbau itu jangan memotong kabel utama yang ini. Apabila lampunya nanti kurang panjang, kalian potong saja di sini ya. Jadi nanti apabila kalian menyambung juga harus diperhatikan jangan sampai terbalik ya. Dikhawatirkan mengakibatkan si unitnya ini rusak. Untuk barang ini sendiri nanti saat saya bungkus di paket itu dilepas ya, semua lampunya dilepas. Di sini saya siapkan untuk soket. Ini tujuannya supaya saya mudah saat packing dan juga nanti mudah saat pemasangan ya. Jadi nanti saat pemasangan lampunya dipasangnya belakangan ya, dipasang yang ini dulu, nanti diatur di tangganya. Setelah itu tinggal colok-colok lampu ya, jadi kan mudah seperti itulah. Terus untuk setting sensor sendiri, dia sensornya itu ada indikator lampu di sini menyala apabila di depan sensor ini dia mendeteksi orang ataupun tangan kita atau barang atau apapun ya. Untuk si sensor ini dia mendeteksi ke depan itu ada jaraknya ya. Jadi apabila segini terdeteksi maka makin jauh ke sini makin nggak terdeteksi ya. Tapi tenang, di sini ada pengaturan ya. Itu ada, lihat ya. Bisa diputar menggunakan obeng minus yang ukurannya kecil ya, bukan touchpen tapi lebih kecil lagi dari touchpen. Saya coba ambilkan dulu. Seperti ini ya contohnya ya. Ini kan saya punya obeng yang cukup kecil. Ini obeng minus. Nah, karena lampunya ini panjangnya hanya 60 cm, jadi nanti untuk si sensor ini disetting sekitar 50 cm ya. Jadi apabila settingnya terlalu jauh juga nanti malah saat kita lewat ke tangga dia nggak akan merespon ya sensornya ya. Kita akan coba seperti ini. Oh ya, untuk pemasangan sensor ini jangan di lantai ya guys, jadi di pegangan tangan ya boleh atau setengah badan orang dewasa ya. Untuk uji cobanya seperti ini ya guys. Di sini kan keramik di rumah saya ini lebarnya ini persegi ya 60 cm. Jadi apabila saya taruh di sini sampai ke tembok sana itu artinya panjangnya 60 cm ya. Nah, saat jarak ini 60 cm dan ternyata si sensornya ini dia sudah manteng ya. Jadi apabila saya lewat nantinya mau naik ke tangga sudah nggak bikin si lampu tangga ini menyala. Nah, ini caranya gimana? Kita setting ulang, diputar ke kiri ya. Ingat putarnya ke kiri untuk mengurangi jarak. Untuk menambah jarak putarnya ke kanan. Kita putar ke kiri. Sebentar. Putar ke kiri sampai lampunya mati. Nah, sudah mati kan? Pastikan lampunya mati ya, jangan berkedip ya. Kalau berkedip nanti lampu tangganya dia akan nyala otomatis tanpa ada orang yang lewat ya. Nah, apabila seperti ini kita lewat tangga maka sudah memancing si lampu tangga ini dia akan menyala ya. Kalau tadi kan sudah melotot ya untuk lampu ini, jadi kita nggak bisa lihat ini ada sesuatu yang lurus ke sana ya. Jadi apabila kita memotongnya maka akan mengakibatkan si sensor ini menyala ya. Oke ya guys, untuk cara kerja sensor ini saya rasa paham ya. Putar ke kanan untuk menambah jarak, putar ke kiri untuk mengurangi jarak. Oke, sampai di sini saya rasa paham sekali guys. Kalau kalian nggak paham bisa tonton video sebelumnya ya. Ini sudah banyak sekali. Banyak sekali saya upload guys. Nah, ini ya. Ini masih ada satu lagi, nanti saya rangkai saja lalu kita sepil ya.
buat uji coba bahwa unitnya sudah. Nah, seperti ini nanti posisi paket dikirimkan itu seperti ini ya. Jadi semua lampu saya lepas, jadi untuk memudahkan saya packingnya, terus ya memudahkan semualah. Kalau kita langsung rangkai di sini tanpa ada soket kan bisa dibayangkan ya, nanti saat akan ini dibuka paket pasti akan sulit ya, dikhawatirkan ini nanti ketarik-tarik atau apa ya, malah si lampunya ini kongslet yang mengakibatkan mesinnya ini bisa terbakar seperti itu. Oke ya guys, di sana masih menyala untuk power supply. Kita satu-satu di sini nggak ada lampu yang menyala, artinya nggak ada lampu yang kongslet. Ini sudah saya pastikan semuanya bagus ya. Jadi saya harap nanti saat barangnya sampai juga nggak ada masalah seperti yang tidak diinginkan. Untuk sensor ini nanti settingnya juga sama persis, putar ke kiri untuk mengurangi jarak, putar ke kanan untuk menambah jarak. Kita akan lewat dari atas ya, seperti ini. Jadi apabila seperti yang saya sebutkan ada lampu yang kongslet, misalkan nomor 5 atau nomor 6, dia nggak akan mati ya, nggak akan mati seperti ini. Pasti nyala melotot, atau ada yang kerusakannya itu nyala tapi redup ya. Itu karena kerusakan di mesin. Jadi harus hati-hatilah. Oke, sudah aman ya. Nggak ada lampu nyala sendiri, nggak ada lampu redup, nggak ada lampu manjer. Ini untuk mode apabila ingin dinyalakan tinggal dinyalakan, kalau kalian bosan bisa matikan saja. Oke, kita cabut. Masih nyala biru sedikit, mati. Kita colokkan lagi. Oke, saat pertama dicolokkan juga nggak ada lampu yang menyala ya, normal 100%. Kita coba yang satunya yang sana ya. Kita akan lanjutkan lagi yang kedua ya guys. Yang pertama sudah kita spill tadi, sudah saya pinggirkan di sana, nanti tinggal di packing. Nah ini yang kedua ya, sekalian ngiklan dulu ya guys. Buat kalian yang berminat juga ingin memesan, bisa menghubungi nomor WA saya ya di nomor 0856 9318 9637 ya. Karena banyak juga yang tanya, Bang minta WA. Kalau di Topet ataupun Shopee itu sekarang peraturannya cukup ketat guys. Jadi saya nggak bahas nomor di sana ya. Jadi kalian bisa tonton video YouTube, nanti di dalam video seperti ini saya informasikan untuk nomor HP saya. Oh ya, untuk nomor ini saya hanya untuk chatting only ya. Jadi nggak usah telepon-telepon. Biasanya kalian itu suka telepon-telepon, kalau telepon nggak akan saya angkat malah ya. Kalian cukup chatting saja, nanti kita diskusikan seperti ini ya. Kalau diskusi seperti ini kan jelas ya, nanti riwayatnya pertanyaannya apa, nanti kan di situ jelas ya. Jadi adalah ada riwayatnya. Jadi nanti diinformasikan saja mengenai ukuran tangganya ada berapa, terus panjangnya berapa senti ya. Nanti diinformasikan saja, nanti saya hitungkan untuk harganya. Untuk DP itu terserah ya, bisa dari 200.000. Ini 200.000 ya untuk yang pemesanan ini. Ada juga yang kebanyakan sih 500.000. Terus kemarin terakhir sebelum yang ini di DP 700.000 ya. Itu terserah untuk DP. Yang penting kalau pesen itu DP ya, nggak bisa, Bang ini saya buatkan ukurannya ini nanti saya ambil di rumah, itu nggak akan saya kerjakan ya. Karena belum ada DP, belum ada tanda jadi. Seperti itu ya, jadi paham ya. Oke, kita akan lanjutkan spill lagi. Ini sudah saya nyalakan ya untuk mode naik turun atas bawah, nggak ada yang masalah ya, semua lancar. Kita matikan dulu untuk mengetes satu persatu nyala lampunya. Bisa dilihat nggak ada satupun yang error ya, atau seperti yang di awal saya sebutkan, lampunya manjer ataupun nyala tapi redup ya. Kita akan coba melangkah dari bawah sampai ke atas.
Ini jaraknya memang dekat sekali guys untuk lampu-lampunya, karena memang tangganya juga seperti ini ya modelnya ya. Oke, normal, kita akan coba turun. Oke, kita lihat lampu akan mati satu persatu dari atas. Oke ya guys, aman ya, nggak ada masalah. Untuk di sini di power supply juga sama persis. Yang kabel biru ini dapatnya positif. Ya, kabel biru dapat V+ itu maksudnya positif. Dan yang hitam ini V- atau negatif. Kalau yang input sini saya nggak bahas, ini kebolak-balik nggak masalah karena itu langsung larinya ke sini. Oke guys, untuk kedua unit ini sudah kita tes, berarti semua normal, nggak ada nyala sendiri. Kita tinggal packing nanti ya, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.